Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak soli dan solihah di rumah? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya di rumah. Tetap semangat. Di kesempatan pertemuan pelajaran kita yang kali ini yaitu pelajaran fikih di hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020. Alhamdulillah, dengan kemudahan, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti kegiatan belajar online atau daring ini. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan kepada anak soli dan solihah di rumah sebuah materi pelajaran fikih dari buku fikih yang sudah kalian pegang. Silahkan kalian buka buku fikihnya halaman 23 sampai 26. Di sini kita akan mempelajari yaitu wajib-wajib wudhu. Kita lihat di halaman 22 sebelum masuk ke materi. Aku akan mempelajari 1. Wajib-wajib wudhu ada 6. Ingat, wajib-wajib wudhu ada 6. 2. Anggota-anggota wudhu ada 4. 3. Ada anggota wudhu yang harus dicuci dan ada yang cukup diusap. 4. Makna tertib berurutan dan muwalah berturut-turut. Kemudian kita lihat di bawahnya. Pilihlah kalimat berikut ini yang menunjukkan makna yang benar untuk wajib-wajib wudhu. A. Perkara-perkara pokok yang wudhu akan terwujud dengannya serta tidak akan sah kecuali dengannya. Kedua. B. Penyempurna wudhu yang wudhu tetap akan sah apabila tidak dilakukan. Mana yang tepat? Yaitu A. Perkara-perkara pokok yang wudhu akan terwujud dengannya serta tidak akan sah kecuali dengannya. Maksudnya tidak akan sah sholat tanpa berwudhu. Itu maksudnya ya. Baru kita masuk ke pelajaran, yaitu wajib-wajib wudhu ada 6. Pertama, membasuh muka. Kedua, membasuh kedua tangan beserta siku. Ketiga, mengusap kepala, 2 telinga, termasuk bagian kepala. Jadi sambil mengusap kepala, telunjuk kita masuk, kemudian ibu jari kita mengusap, kemudian baru seperti itu ya. Yang keempat, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ingat, sela-sela jari kaki kita digosok sampai bersih. Tumit kita, mata kaki kita gosok sampai bersih. Jangan sampai tertinggal ada kotoran atau najis yang menempel. Kemudian yang kelima yaitu berurutan atau tertib. Jadi wudhu nggak asal dari umur tiba-tiba langsung tangan. Tidak. Dalam berwudhu semuanya ada tuntunan dan caranya, yaitu tidak dengan tergesa-gesa dan berurutan ketika melakukannya. Yang keenam, dilakukan secara berturut-turut muwalah. Ya, jadi tidak boleh mendahului tangan tiba-tiba tadi ya, itu tidak boleh ya. Muwalah adalah hendaknya dia tidak mengakhirkan dalam membasuh anggota wudhu
hingga anggota wudhu sebelumnya mengering. Yaitu apa? Ketika dia tidak mengakhirkan dalam membasuh anggota wudhu hingga anggota wudhunya sebelum mengering. Jadi jangan sampai ketika kita berwudhu itu kita tunggu lama sampai kering, ngobrol gitu ya, baru kita lanjut lagi basahin, ngobrol lagi, kita sambil ngobrol. Tidak ya. Jadi berwudhu itu harus betul-betul dengan sungguh-sungguh diniatkan untuk ibadah, tidak dengan sambil bercanda. Karena ketika kita wudhu dan kita bercanda, maka bisa jadi kita lupa urutan berwudhu. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, membasuh muka. Membasuh muka wajib-wajib wudhu. Termasuk membasuh muka yaitu madoh, berkumur-kumur, dan istinsak, menghirup air. Kumur, menghirup air. Ya, jadi berkumur-kumur, menghirup air itu termasuk bagian membasuh muka, yaitu bagian wajib wudhu yang pertama. Kemudian kita lihat di paragraf setelahnya. Pilihlah makna madmadoh yang benar dari kalimat berikut ini. Ada 3. Yang pertama, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menelannya. Jangan. Yang kedua, B. Menggerak-gerakkan hidung di dalam mulut lalu mengeluarkannya. Tidak. Yang ketiga, C. Meletakkan air di 2 bibir. Makna madmadoh yaitu apa? Berkumur-kumur. Yaitu B. Menggerak-gerakkan air di dalam mulut lalu mengeluarkannya, tidak menelannya. Ya, yang betul adalah B. Kemudian pilihlah makna istinsyak atau menghirup air dari kalimat berikut ini. A. Menghirup air ke dalam hidung. B. Membasuh hidung. C. Meletakkan air di hidung. Jadi airnya dihirup aja, nggak dikeluarin, tapi ditelan, malah dihirup sampai pusing nanti kepalanya. Tidak ya, akan tapi menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, yaitu A. Menghirup air ke dalam hidung. Nah, alhamdulillah. Wajib-wajib wudhu yang pertama yaitu membasuh muka, berkumur-kumur, dan menghirup air. Berkumur dalam bahasa Arabnya yaitu apa? Madmadoh. Nah, menghirup air bahasa Arabnya yaitu apa? Istinsyak. Jadi anak sori dan solihah di rumah, perhatikan betul-betul ketika berkumur dan ketika istinsyak dan ketika mengusap air ke wajah. Ingat bagian-bagian wajah yaitu apa? Pertama nih, namanya apa ini? Dahi ya. Dahi kita, kemudian sampai sini telinga kita, kemudian sampai dagu ya. Itu adalah bagian-bagian wajah. Nah, ingat semua dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kedua, wajib-wajib wudhu yang kedua yaitu membasuh kedua tangan beserta siku.
Ingat, membasuh kedua tangan beserta siku perlu anak solih dan solihah ketahui. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yaitu membasahi tangan kemudian baru ke siku. Ingat, bukan dari sini kita basahi kemudian ke bawah. Akan tetapi yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran berwudu yaitu ketika di dalam bagian tangan kita mengambil air ke dalam mangkuk tangan kita ini yang sudah terisi air, kemudian kita tumpahkan air itu dari telapak tangan menuju ke siku. Barulah kita usap pelan-pelan hingga siku kita sebanyak 3 kali. Itu dilakukan dimulai dari tangan kanan dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala dan kedua telinga. Ingat, ketika kita mengusap kepala, bukan wajah ya, tapi kepala. Nah, kita ambil air, kemudian kita tumpahkan air itu hingga hanya ada sisa-sisa air di sini, kita usap. Kita usap, ya. Baru habis itu kita turun. Telunjuk kita masuk ke telinga kita dan ibu jari kita menggosok bagian punggung telinga. Ya, seperti itu. Mengusap kepala. Dilakukan berapa kali? 3 kali juga, ya. Mengusap kepala, kemudian kita ke depan lagi, telunjuk kita masuk ke telinga kita, membersihkan sela-sela di dalam telinga kita, kemudian ibu jari kita mengusap punggung bagian telinga kita. Sebanyak 3 kali kita lakukan. Nah, kemudian yang keempat, yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Membasuh kedua kaki beserta mata Ingat, ketika kita membasuh kaki, ya, air yang mengalir dari keran itu, kemudian kaki kita didekatkan dengan aliran itu mengenai mata kaki kita. Kemudian barulah kita gosok pelan-pelan sela-sela jari yang ada di kaki kita. Gosok hingga bersih. Setiap ibu jari kita gosok. Ya, telunjuk kaki kita, jari manis, jari tengah, jari kelingkingnya digosok semuanya, kemudian sampai ke tumit, ya, kita gosok sampai bersih telapak kakinya, kemudian barulah sampai pergelangan mata kaki ini, kemudian barulah sudah. Kita lakukan itu sebanyak 3 kali, ya. Ingat, dalam berwudu mulailah dari sebelah kanan dan dilakukan sebanyak 3 kali di tiap-tiap anggota yang kita basahi dengan air wudu. Kemudian anak sholih dan sholihah, nah di sini ada kegiatan murid. Ya, letakkan nama-nama jari
berikut sesuai dengan gambar yang ada. Ibu jari, al-ibhamu. Nah, ini bahasa Arabnya. Ibu jari bahasa Arabnya ibham. Telunjuk, sababah. Jari tengah, al-wusta. Jari manis, binsir. Jari kelingking, khinsir. Ibham, sababah, wusta, binsir, khinsir. Nah, inilah nama-nama jari dalam bahasa Arab. Kita lanjut ke yang wajib-wajib wudhu. Yang kelima yaitu berurutan dan tertib. Ingat, ketika berwudu kita tertib. Tertib, tidak tergesa-gesa seperti orang yang dikejar polisi, ya. Tidak terburu-buru, pelan-pelan, tertib, tumak ninah, ya. Ingat, dalam berwudu kita mulai dari bagian kanan dan dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian berurutan atau tertib. Nah, kemudian yang keenam dilakukan secara berturut-turut atau disebut muwalah. Muwalah, berturut-turut. Muwalah adalah hendaknya dia tidak mengakhirkan dalam membasuh anggota wudhu hingga anggota wudhu sebelumnya mengering. Jadi dalam wudhu ketika sudah ini, ya, tangan, kemudian wajah, telinga, bagian wajah sudah, kemudian kita diam. Tidak, ya. Terus kita lakukan secara berturut-turut. Tidak menunda atau tidak sambil main-main, sehingga dalam wudhu yang kita lakukan, pertama kita tidak akan lupa bagian apa yang akan kita usap setelahnya kalau kita tidak bermain. Kemudian kita akan termasuk orang yang melakukan wudhu secara tertib, ya, tumak ninah, tidak sambil bermain. Itulah anak solih dan solihah 6 kewajiban atau wajib-wajib dalam berwudu. Perlu anak solih dan solihah ketahui. Ingat, sekali lagi Bapak ulang, dalam berwudu lakukanlah dengan niat untuk kita melakukan ibadah. Di mana letak niat itu? Niat letaknya di dalam hati, ya. Ketika memulai wudhu, awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika berwudhu tidak sambil bermain. Yang pertama perlu kita ketahui, dimulai dari bagian kanan dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian berurutan atau tertib tumak ninah, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan secara berturut-turut, tidak menunda bagian yang akan kita lakukan setelahnya. Ya, lakukanlah dengan berturut-turut. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di materi pelajaran fikih kita kali ini, yaitu wajib-wajib dalam berwudu.
Silahkan anak soli dan solihah dibuka bukunya halaman 27 sampai 28. Di situ ada bagian-bagian yang perlu kalian isi. Ada kolom yang akan kalian isi, silahkan diisi. Wajib-wajib wudhu ada 6 tadi, silahkan kalian salin atau dengan ingatan kalian sudah paham. Tulis di sini, kemudian kalian kerjakan uji kompetensinya, yaitu 1, apakah perbedaan antara tertib dan muawalah. Nah, kalian sudah paham lah dengan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Perbedaan tertib itu apa? Mualah itu baru berturut-turut. Tertib sama berturut-turut itu berbeda. Tulis di sini perbedaannya. Kemudian di halaman 28 nomor 2. Sebutkan wajib-wajib wudhu. Sebutkan yang ada 6 tadi. Yang ketiga, apa sajakah yang diusap dan yang dibasuh dalam wajib-wajib wudhu? Apa saja yang diusap dan yang dibasuh? Tulis jawabannya. Kemudian yang keempat, bagaimanakah wudhu dapat mengajari kita untuk bersih dan teratur dalam hidup ini? Tulis bagaimanakah wudhu kok bisa menjadi pelajaran untuk kita dalam hidup itu harus menjaga kebersihan anggota tubuh. Ya. Kemudian bagaimana kok wudhu bisa menjadikan kita orang yang bersih? Kalian tulis jawabannya di sini, kalian jelaskan. Bapak ucap terima kasih kepada anak soli dan solihah yang sudah memperhatikan video ini, yang sudah menyempatkan dirinya untuk mengikuti kegiatan belajar daring atau online ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya tadi di halaman 27 dan 28, 27 dan 28. 26-nya yang bawahnya tidak usah. Nah, setelah kalian mengerjakan, silahkan kalian foto, kemudian kalian kirim ke Bapak, dan Bapak nanti akan mengoreksi jawaban yang kalian tulis di dalam buku masing-masing kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada salah kata yang Bapak ucapkan, itu datangnya dari diri Bapak sendiri. Adapun kebaikan yang bisa kalian dapatkan itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.